Oke, selamat sore Anda semuanya. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Saya doakan semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Mungkin video kita kali ini sedikit berbeda ya. Kemarin kita bahas materi pembelajaran, namun kali ini kita akan bahas bagaimana kisi-kisi dalam menghadapi ujian mid semester. Karena Anda semuanya akan menghadapi ujian semester dalam waktu dekat. Untuk itu, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Kalau perlu share ke teman-temannya agar teman-temannya juga bisa tahu bagaimana tips dan trik menjawab soal dengan gampang dan mudah dan mendapatkan nilai bagus pada ujian mid semester kali ini. Jadi, tonton videonya sampai habis, jangan di-skip ya. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menjawab cepat dalam menghadapi ujian matematika nanti ya, karena Anda akan menghadapi ujian mid, jadi Anda perlu trik dan tips cara menjawab cepatnya. Karena berhubungan materi kita masih ada lanjutannya dikit, maka akan saya lanjutkan juga, tapi juga di selain itu akan saya selipkan cara cepat dan tipsnya. Jadi untuk Anda semuanya, ditonton videonya, jangan sampai di skip ya. Untuk itu, minggu lalu saya mengasih Anda latihan ya. Tebas dulu latihannya. Ini saya kasih judul persamaan kodrat. Nah, lalu itu kita ada membahas cara memfaktorkan dan rumus ABC. Nah, lalu ada soalnya, saya ambil yang satu ya. Itu soal nomor 4. Intinya mana bunyinya x kuadrat dikurang 10x ditambah 9 itu sama dengan 0. Nah, bagi Anda yang menemukan soal yang ditanya bagaimana cara pemfaktorannya, tentukan nilai x1, x2-nya. Nah, boleh Anda lakukan dengan cara faktor atau rumus ABC. Jadi mana menurut Anda yang mudah saja, yang mudah, yang cepat itu Anda pakai. Nah, sekarang akan saya jelaskan satu cara yang untuk faktor pertama. Faktor dulu, memfaktorkan. Nah, untuk x kuadrat dikurang 10x ditambah 9 itu sama dengan 0. Nah, ini kita pecah dia, ya kan? X kuadrat itu berasal dari x kali x. Sebelum itu ya, kita bikin kolomnya 2 dulu. Oke, bikin kolomnya 2 untuk lebih mudah kan. Lalu positif 9. Tadi kita bergerak di depan, saya kan harus bergerak di depan, lalu kita langsung bergerak ke belakang. Berarti positif 9, angka 9 itu pengalinya berapa aja? Ya benar, 1 kali 9. Lalu berapa lagi? 3 kali 3. Lalu berapa lagi? Masih ada. Ayo, berapa? Benar sekali, min 1 dikali negatif 9. Nah, untuk apa ini gunanya? Untuk mendapatkan dari penjumlahan dari min 10 ini. Kata saya, kalau dalam perkalian itu temannya itu adalah tambah. Jadi kita coba tambahkan 1 tambah 9. Apakah hasilnya 10? 10 nanti min 10, maaf, bukan, hasilnya tetap positif 10. Kalau 3 dikali 3, kita ganti tanda kalinya dengan tambah, jadinya 6. Berarti ini salah ya, 2 ini salah. Lalu untuk di bawah kita coba jumlahkan. Min 1 ditambah min 9. Apakah caranya? Min 1 positif ketemu negatif, ini kita kasih kurung ya. Nah, positif ketemu negatif, negatif. Kalau seperti ini, kita berutang 1, lalu kita tambah utang kita 9, jadi berapa utang kita semuanya? Negatif 10. Berarti kita pakai yang di bawah ini. Nah, kita masukkan tadi, X-nya kita pecah, X.
X. Lalu angkanya berapa? Negatif 1 dan negatif 9 sama dengan 0. Kalau kita pecah jadinya X kurang 1 sama dengan 0. Atau biasanya bikin atau ya, X kurang 9 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi apa? Jadi positif, atau 0 tambah 1 sama dengan X sama dengan 1. Lalu untuk yang ini berapa jadinya? Ini untuk X1 ya. Kalau ini jadinya berapa? X kurang 9 sama dengan 0 ditambah 9. X sama dengan 9. Dan ini untuk X2 nya. Maka hasilnya 1 dan 9. Lalu kita akan masuk ke rumus ABC. Rumus ABC. Nah, rumus ABC itu masuk lagi ke soal yang tadi. X kuadrat dikurang 10x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, karena ini namakan rumus ABC, jadi kita tentukan A-nya dulu, B-nya, C-nya. Nah, jadinya kalau A itu di mana letaknya? Yang di depan nilai atau variabel berpangkat 2. Nah, X pangkat 2. Di depan nilai X pangkat 2 itu berapa angkanya sebenarnya? 1, tapi 1 tidak pernah ditulis kalau dalam persamaan. Lalu B-nya berapa? Yang di depan variabel yang tidak berpangkat. Berapa angkanya? Min 10. Lalu yang C itu mana? Yang konstanta, yang tidak punya variabel. Nah, biasanya kalau Anda pengen, menurut Anda atau pengen Anda yang lebih mudah rumus ABC, ya silakan. Nah, kita masuk pakai rumusnya. Rumusnya kan udah saya kasih tahu kan, X1 kali 2 itunya minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC lalu per 2A. Nah, langsung aja kita masuk, kita bikin jawab dulu ya. Terus bikin kayak gitu. Jadinya X1 kali 2 minus B. Minus B tadi berapa nilainya? Min 10 plus minus akar dari B-nya berapa? B kuadrat. B tadi berapa nilainya? Minus 10 dipangkatkan 2, 4 kali A-nya berapa nilainya? 1. C-nya berapa nilainya? 9 per 2 dikali 1. Nah, min negatif kali negatif hasilnya tentu positif, plus minus akar dari minus 10 kuadrat. Nah, waktu kelas 10 Anda udah belajar nih. Minus 10 kuadrat itu maksudnya apa? Minus 10 dikali minus 10, bukan minus 10 kali 2 ya. Itu salah sekali. Tapi sebenarnya adalah minus 10 kali minus 10. Negatif kali negatif hasilnya tentu positif. 10 kali 10 100. Oke, 100. Kita bikin 100 dikurang 4 kali 1 4 kali 9 36 per 2 kali 1 2. Mas kita selesaikan. 10 plus minus akar dari 100 kurang 36. Ya, benar sekali. 64 per 2. Ini selesaikan lagi. 10 plus minus akar 64 itu berapa? Ayo. Sebelum itu saya kasih tahu nilai akar itu berpangkat setengah. Kalau kita keluarkan akarnya, nilai itu berpangkat setengah. Misalnya sini ada akar X, maka kalau kita keluarkan akarnya, jadinya X pangkat setengah. Nah, kalau untuk akar 64, nah akar 64 kita cari angka yang sama pengalinya. Maksudnya angka yang sama. Misalnya 4 itu angka yang sama pengalinya berapa? Benar sekali, 2 kali 2. Atau 9 itu pengali angka yang sama adalah berapa? Kalau dipecah 3 kali 3. Kalau 64 berapa? 8 kali 8. Nah, kalau kita gabungkan dia 8-nya karena ada 2 kali, jadinya 8 pangkat 2. Kita keluarkan akarnya seperti yang di atas tadi, ya. Lalu selanjutnya 8 pangkat 2. Kurung ya. Bikin pangkat setengah karena akarnya udah dikeluarkan. Lalu kayak ini gimana?
Udah, karena kita kalikan pangkatnya dengan setengah. Karena ini 2, pangkat kali setengah, habis. Jadi 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 berapa nilainya? Iya, benar sekali, 8. Nah, kita tulis di sini, 8 per 2. Ini udah selesai? Belum, tunggu sedikit lagi. Ya, di sini saya bikin X1 sama dengan, kita ambil 10 ditambah 8 per 2. 10 tambah 8 berapa? 16 per 2 sama dengan berapa nilainya? 8. Lalu kalau X1 tambah 10 dikurang 8 per 2 sama dengan berapa nilainya? 10 dikurang 8 per 2 jadinya 10 kurang 8 berapa? 10 kurang 8? Oh maaf, ini maaf ya. Maaf. Ini 10 tambah 8 bukan 16. 18. Maaf saya. Jadinya 18 bagi 2 9. 10 kurang 8 per 2. 10 kurang 8 berapa? 2 per 2. 2 per 2 jadi berapa? 2 bagi 2 berapa? 1. Sama hasilnya dengan nilai faktor sama. Nah, itu tergantung Anda yang mana menurut Anda yang mudah. Nah, itu tips dan trik yang pertama. Kalau ditanya faktorkan, boleh Anda juga pakai rumus ABC. Kalau menurut Anda itu yang mudah. Tapi kalau bagi yang cepat perkaliannya, menurut saya faktoran lebih cepat. Ya, kita akan masuk ke materi lanjutan untuk memudahkan Anda memahami soal di kisi-kisi nantinya. Diskriminan. Ya, materi lanjutannya itu mengenai diskriminan. Apa sih artinya? Artinya itu adalah pembeda. Ya, pembeda. Nah, sebenarnya diskriminan ini udah Anda kenal juga pada rumus ABC. Rumus ABC yang mana? Kan ingat Anda tadi, rumus ABC itu adalah artinya X1 kali X2 jadinya plus minus min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Itu rumus ABC. Nah, kalau diskriminan apa yang dipakai? Apa hubungan dengan rumus ABC? Nah, sebenarnya dalam rumus ABC sudah dipakai rumus diskriminan. Yang mana dipakainya? Nah, dalam diskriminan itu rumusnya itu yang dipakai adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, itu yang dipakai. Nah, untuk itu tentu ini ada ketentuan dan syaratnya. Nah, ketentuannya memudahkan Anda. Misalnya ya, bukan misalnya sih. Ketentuannya yang pertama itu D lebih besar dari 0. Nah, kalau maksud lebih besar dari 0 berapa angkanya? Dimulai dengan berapa? 1, 2, 3, sampai seterusnya. Dan lain-lain ya. Nah, itu memiliki akar real dan berbeda. Nanti ada nih mungkin di ujian. Catat ya. Lalu yang kedua, D itu lebih kecil dari 0. Ya, mana tandanya kecil? Kalau dikasih garis bawah, maka bentuk huruf K. Ya, jadinya kalau yang ini akarnya imaginer. Nah, untuk yang ketiga, D itu sama dengan 0. Itu maksudnya akar-akarnya real dan kembar. Ya, kalau sama dengan ya, dengan 0. Nah, ingat, kalau dia kecil itu, kecil dari 0 berarti berapa mulai angkanya? Berapa? Min 1, min 1, min 2, min 3, sampai seterusnya. Kalau besar dari 0, 1, 2, 3. Kalau D sama dengan 0,
itu akarnya real dan kembar. Oke, kita masuk ke contoh soalnya saja langsung. Example. Nah, example misalnya contohnya 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu nilai A-nya. Yang nilai A pasti yang di depan x pangkat 2 atau di depan variabel yang memiliki pangkat 2 adalah 3. B-nya berapa? Negatif 4. C-nya berapa? 2. Kita masukin aja rumusnya. Bikin aja D sama dengan, kita bikin sama dengan dulu. B kuadrat dikurang 4AC. Kita ganti nilai B-nya. B-nya berapa? Berarti min 4 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya berapa? 3 dikali 2. Itu C-nya. Min 4 kuadrat. Nah, tadi udah saya jelaskan kan. Min 4 kuadrat itu maksudnya apa? Min 4 kali min 4. Jadi ini negatif kali negatif positif. 4 kali 4 16. Kali sini hasilnya 16. 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 2 24. Jadinya nah D-nya tentu apa tandanya sebenarnya? Kita isi dulu. 16 kurang 24 berapa? Min 8. Tentu kalau dia negatif 8 tadi itu masuk ke tentuan berapa? Ke 2. D kecil dari 0. Maka kita ganti tandanya. Jadinya D kecil dari min 8. Nah, dan hasil kali akar dalam persamaan kuadrat. Nggak perlu saya bikin panjang kali ya. Nah, yang terpenting itu hubungan sama bentukannya. Yang pertama, kita harus kenal dulu bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat apa? Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Itu adalah bentuk umum dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, rumus jumlah. Nah, untuk itu x1 ditambah x2 sama dengan minus b per a. Ini Anda catat ya, ini sering keluar. Lalu x1 kali x2 sama dengan c per a. Ini juga sering keluar. Nah, sekarang kita ambil contoh. Contohnya boleh yang tadi, boleh yang saya kasih yang baru. Saya kasih yang baru aja lah ya. Contoh yang baru itu biasanya dibikin tentukan nilai x1 tambah x2 dari sebuah persamaan kuadrat yang mana persamaan kuadratnya itu adalah 4x kuadrat dikurang 8x tambah 10 sama dengan 0. Cara kita menyelesaikannya, jawab. Nah, yang mintanya x1 tambah x2, kita pakai rumus yang tadi, minus b per a. Ini kan a-nya berapa? A-nya 4. B-nya berapa? Minus 8. Nah, kita masukin aja. Karena C-nya ada tanya ya, udah lanjut aja. X1 tambah X2 dengan minus B per A. Kita ganti aja. Jadinya berapa? Minus B minus dari orang darjah ya per 4 sama dengan negatif ketemu negatif, jadinya positif. 8 per 4, jadinya berapa? 8 bagi 4 berapa? 2. Maka hasilnya 2. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan menyusun sebuah persamaan kuadrat. Nah, menyusun dari hasil kali akar dalam sebuah persamaan kuadrat, yang mana menyusunnya itu akan dikasih bentuk umumnya x kuadrat dikurang x1 tambah x2 ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Ini adalah bentuk dari menyusun persamaan kuadrat yang terbaru. Nah, ingat ya, ini bentuk umumnya. Kalau ada x1, x2 ditanyanya. Sekarang itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, mana? Ada juga x kuadrat dikurang alfa ditambah beta ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Lalu selanjutnya
Dan misalkan kalau alfa ditambah beta itu sama maksudnya dengan X1 kali X2. Ya, ingat ya. Kalau alfa kali beta itu maksudnya sama dengan X1. Oh, ini ditambah ya, bukan kali. X1 kali X2. Nah, gitu ya.